Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, jamaah Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, mari kita panjatkan senantiasa kita tengadahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga sampai hari ini juga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya kita semuanya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum pagi ini, saya akan menyampaikan judul tentang ketundukan hati atau khauf dan roja, atau kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antara khauf dan roja ini merupakan satu paket pasangan, bahwa antara khauf dalam pengertian adalah rasa takut, rasa kita supaya bisa diterima Allah, tetapi juga kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan sebenarnya adalah dalam rangka introspeksi diri saya pribadi. Apakah sampai dengan detik ini kita sudah melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya diajarkan kepada kita semua? Karena kita penting dan perlu untuk selalu muhasabah diri dalam rangka untuk terus melakukan perbaikan dan perbaikan. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin di antara kita sebenarnya sudah banyak yang tahu apa itu khauf dan apa itu roja. Khauf itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menunjukkan gentar atau menunjukkan terkejut atau rasa takut. Khauf secara bahasa berarti ketakutan terhadap masa yang belum kita ketahui, karena kita memang tidak tahu kapan, di mana, bagaimana ke depannya. Seperti sebuah kematian, mati itu pasti, tapi kapan, di mana, dan dengan sebab apa kita meninggal, kita nggak tahu. Dan roja adalah merupakan pengharapan. Pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali, bahwa roja adalah kebahagiaan hati dan semangat hati karena mengetahui begitu banyaknya karunia Allah. Dan kita tahu bahwa Allah dengan kekuasaannya akan memberi rahmatnya kepada hamba-hambanya yang memang selalu berupaya untuk terus meningkatkan diri dan memperbaiki diri. Nah, lawan dari roja adalah putus asa, Bapak dan Ibu. Dan Allah sangat tidak suka dan tidak menginginkan bahwa umatnya adalah putus asa. Dan itu sangat dilarang, Bapak dan Ibu. Nah, terkait khauf dan roja ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana firman Allah
dalam Quran surat Al-Isra ayat 57 yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Jadi takut dalam pengertian ini adalah takut kalau kita tidak bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah dan oleh Rasul-Nya. Bukan takut kemudian seperti kita lihat memedi, lihat iblis setan, bukan itu. Atau takut karena kita diancam, bukan itu Bapak dan Ibu. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pemahaman tentang khauf. Beliau katakan bahwa khauf adalah takut kepada Allah, takut melakukan kesalahan dan dosa, dan takut tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, maka dengan khauf ini, yang ada di benak kita, yang ada di diri kita, adalah kita berupaya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Dan kita diharapkan juga lebih taat dan patuh dengan sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di samping kita memang ada rasa takut tidak bisa melaksanakan perintah, tapi juga kita berharap selalu rahmat Allah. Khauf dan roja ini Bapak dan Ibu, seperti yang pernah saya sampaikan di awal bulan lalu, salah satunya adalah di antara umat muslim atau di antara mungkin di antara kita mudah-mudahan yang memperoleh Lailatul Qadar. Apa itu? Dan bagaimana dengan orang yang memperoleh Lailatul Qadar? Pertama, bahwa tentu perilaku yang bersangkutan adalah semakin lembut dan semakin baik. Kemudian lebih arif dan bijaksana. Dan terus berupaya untuk selalu meningkatkan apa yang menjadi keimanan dia, terus bertakwa dengan manifestasi adalah karakter dalam kesehari-hariannya. Jadi betul Bapak dan Ibu, bahwa Allah senang suka yang istiqomah. Jadi bukan hanya musiman, istilahnya musiman ya, tetapi apa yang dilakukan adalah dia istiqomah. Nah, yang berikut Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara menumbuhkan rasa khauf itu Bapak dan Ibu? Nah, untuk bisa tumbuh Bapak dan Ibu, ini sesungguhnya adalah batin kita yang bicara. Karena bicara khauf dan bicara roja adalah ada di sini. Yang kemudian berikutnya adalah, bisakah kita mengendalikan hawa nafsu kita? Karena hawa nafsu kita inilah yang sesungguhnya musuh besar kita Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk bisa menumbuhkan rasa khauf Bapak dan Ibu adalah kita terus memperdalam ma'rifatullah. Apa itu? Yaitu kita berupaya untuk semakin mengenal Allah, melihat ciptaannya, janjinya, dan ancamannya Bapak dan Ibu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah. Karena itu, aku orang yang paling takut di antara mereka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi aja sudah dijamin surga Bapak dan Ibu, merasa paling takut kaitannya dengan urusannya dengan Allah Bapak dan Ibu. Apalagi kita. Nah ini Bapak dan Ibu, sebagai saya sampaikan, kita berusaha untuk muhasabah diri. Yang kedua adalah kita harus banyak mengingat akhirat Bapak dan Ibu. Dunia penting, kehidupan dunia juga memang perlu kita kejar Bapak dan Ibu. Namun demikian Bapak dan Ibu, terkait dengan hal kiamat, akhirat,
surga dan neraka. Perlu juga kita terus bisa untuk memahami. Maka dari itu Bapak dan Ibu, adanya kajian-kajian, adanya ilmu melalui berbagai kesempatan, ini adalah menjadi salah satu syarat buat kita atau salah satu media buat kita agar kita bisa terus untuk mengenal dan mengingat akhirat Bapak dan Ibu. Yang berikut, mengingat keutamaan khauf. Apa itu keutamaannya Bapak dan Ibu? Adalah terus kita bertanya pada diri kita tiap hari, sudahkah kita melaksanakan lebih baik hari ini daripada hari kemarin? Karena orang yang hari ini tidak lebih baik dari hari ini, itu kategorinya adalah rugi Bapak dan Ibu. Yang berikut adalah tentu saja meneladani para nabi, para sahabat, dan para ulama. Yang mereka itu mendedikasikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama. Dan mereka adalah mendapatkan, atau kita akan meniru keteladanan karakter-karakter beliau Bapak dan Ibu. Yang berikut adalah mujahadah dengan riyadah. Apa itu Bapak dan Ibu? Kesungguhan hati kita untuk terus berlatih, dan berlatih. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ya, kita melihat, mengingat bagaimana orang sakaratul maut. Bagaimana kita mengingat kalau diceritakan tentang azab kubur. Dan tentu saja adalah kita apakah nanti masuk surga atau neraka, wallahu alam bishawab Bapak. Tapi yang penting harus kita ingat itu semuanya Bapak, karena sudah akan pasti kejadian siapapun di antara kita Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, terus hadirkan hati kita, hadirkan keinginan kita untuk bisa mendengarkan hal-hal yang sifatnya adalah untuk kepentingan batin kita. Yang berikut Bapak dan Ibu, bagaimana untuk kaitannya dengan menguatkan atau menumbuhkan roja Bapak dan Ibu, atau kita mengharap rahmat Allah. Yang pertama, bahwa kita selalu mengingat anugerah dan nikmat Allah. Ya, kalau di surat Ar-Rahman kita sudah bolak-balik diingatkan Bapak, nikmat mana lagi yang akan didustakan? Jantung kita sedikit bermasalah aja sudah biayanya oksigen yang kita hirup. Kan kita memang tidak minta setiap hari harus seperti itu Bapak dan, tapi Allah berikan hal yang luar biasa tentang nikmat-nikmat yang tadi yang diberikan Allah. Yang kedua, bagaimana kita menghayati banyaknya janji Allah Bapak dan Ibu. Allah menjanjikan kalau sedekah, ya kita ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Bahkan Allah janjikan apabila kita terus berupaya pada bulan puasa memperoleh Lailatul Qadar, maka janjinya adalah akan diberikan kehidupan kira-kira 1000 tahun. Ini adalah janji-janji yang Allah berikan kepada kita Bapak, sebagai stimulus kepada kita supaya kita terus semangat Bapak dan Ibu. Dan yang berikut adalah merenungkan luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah itu dengan maha penyayangnya, dengan kasih sayangnya, tidak melihat kepada orang si A, si B, si C. Siapapun mereka yang berusaha sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan hal yang terbaik untuk dirinya Bapak dan Ibu. Dan yang berikut adalah sebagaimana hadis riwayat Muslim, yang artinya berkatalah yang benar, mendekatlah kepada Allah, dan terimalah kabar gembira bahwa sekali-sekali amal seorang tidak bisa memasukkannya ke surga Bapak dan Ibu. Amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke surga. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Kembali tadi Bapak dan Ibu, jangan putus dari rahmat Allah Bapak dan Ibu. Yang keempat dan yang terakhir adalah mengingat luasnya ampunan Allah. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, saya sampaikan tadi, putus asa itu nggak boleh. Apapun kondisi kita, harus terus berupaya untuk selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad Sahih, yang artinya, sesungguhnya iblis berkata kepada Rabbnya,
Demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan menyesatkan Bani Adam selagi masih ada ruh di dalam diri mereka. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka selagi mereka memohon ampunan kepadaku. Bapak Ibu, konkretnya adalah kita terus untuk berupaya muhasabah diri, meningkatkan diri, tetapi kita juga terus berupaya untuk mendapatkan atau memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Assalamualaikum. Udah layak nih. Allah. Asik. Kemana aja subhanallah. Iya gitu dong kelihatan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Makasih. Makasih manfaat. Amin. Pak. Makasih ya. Allah. Ya. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah.